Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat GBC dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Oktaria Liana dalam program Tausiah Gerakan Pendamaian Cerdas. Pada hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana Allah lipat gandakan semua amal ibadah. Amal ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ada hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, afdalul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Kenapa sebaik-baiknya ibadah itu membaca Al-Quran? Karena perlu kita ketahui, satu huruf dalam Al-Quran mempunyai 10 kebaikan. Satu huruf misalnya alif, kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan itu kalau kita rincikan, misalnya kita mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapat tetangga yang baik, yang rukun. Yang ketiga, kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang keempat, kita mempunyai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Yang kelima, kita bisa mendapatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 10 kebaikan dalam kehidupan kita yang akan kita dapatkan dalam satu huruf. Jika kita membaca seluruh huruf dalam Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Alif, lam, mim, 3 huruf, sudah 30 yang kita dapatkan. Maka marilah kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Namun kita juga tidak boleh qanaah. Misalnya sehari kita cuma baca alif, maka kita akan mendapat 10 kebaikan. Konsepnya bukan seperti itu, teman-teman. Nah, dikatakan banyak kebaikan, banyak pahala yang kita dapatkan di dalam membaca Al-Quran, supaya kita lebih rutin membaca Al-Quran. Misalnya dalam satu hari kita bisa membaca 1 halaman. Kalau 2 hari kita sudah dapat 2 halaman, dan untuk seterusnya. Dan lama-kelamaan kita menjadi 1 juz. Imam Maliki menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Jika kita hitung, sehari beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kalau kita hitung bagaimana cara menghatamkan Al-Quran, banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menghatamkan Al-Quran. Kita bisa mengajak teman-teman kita tadarusan. Misal, kita buat kelompok, kita baca 1 orang 1 juz dan kita gilirkan, maka kita akan mendapatkan khatam Quran. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Perlu teman-teman ketahui, di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW untuk menghatamkan Al-Quran, untuk mentasmi Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran bersama Jibril, sahabat-sahabat Rasulullah menghatamkan Al-Quran bersama Rasulullah, maka kita menghatamkan Quran bersama para ulama, bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat kita. Jadi, keutamaan membaca Al-Quran tadi yang pertama, dia adalah ibadah yang sebaik-baik dilakukan. Dan yang kedua, dalam 1 huruf bacaan Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Ada hadis Nabi lain yang mengatakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis tersebut berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'ali sobihi, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu pada hari kiamat sebagai penolongmu. Dari hadis tersebut kita bisa merasakan betapa besar manfaat Al-Quran kepada diri kita. Dia bisa menolong kita pada hari kiamat, karena Al-Quran mempunyai syafaat untuk kita, untuk para pembaca Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Abasa
yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nun yughni. Dari ayat tersebut menjelaskan di mana seseorang lari dari sahabat-sahabatnya, seseorang lari dari ibu dan ayahnya, lari dari pasangan, anak, keluarganya, dan pada hari itu mereka mengurusi dirinya sendiri. Cuma satu yang bisa memberi kita syafaat, yaitu Rasulullah dan siapa? Al-Quran yang kita baca. Maka kita harus semangat dalam membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sudah kita ketahui banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yuk teman-teman, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita buat target lagi. Kita mau khatam berapa kali dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin inilah tausiah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang baik bisa teman-teman ambil, dan jika ada keburukan itu datangnya dari saya. Saya Oktaria Liana, mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam gerakan perdamaian cerdas. Takbir, Allahu Akbar.